Oke teman-teman, kali ini khusus ya, spesial pada hari ini kita mau membicarakan tentang pohon kurma, yaitu berbagai pertanyaan yang sering ditanyakan tentang budidaya tanaman kurma di Indonesia khususnya ya. Banyak yang bertanya apakah bisa tumbuh, apakah bisa berbuah, apakah perlu perawatan khusus dan lain sebagainya. Oke, kali ini kita mau ngulik tentang tanaman kurma dan kita kasih deskripsinya ya, maksudnya kita kasih gambarannya. Ini pohon kurma. Oke, ada yang menanyakan apakah bibit kurma mahal enggaknya, tergantung. Cuman saat ini kalau kita menginginkan bibit yang jelas, berkualitas, kultur jaringan sudah tersedia banyak, cuman harganya agak sedikit lebih tinggi. Untuk bisa mensiasati harga lebih murah, kita bisa semai dari biji seperti yang saya lakukan saat ini. Semua bibit yang ada di sini semai dari biji dan lebih adaptif ya, lebih adaptif dengan lingkungan yang kita berada saat ini ya, yang kita tanam ya. Kenapa kita nanamnya bawah kasih batu? Banyak yang bertanya seperti itu. Apakah mau dibuat pohon? Saya tidak, ini mensiasati aja supaya nanti waktu kita pindah atau grounding dia lebih mudah dan menghindari stres. Karena kalau kita taruh di tanah langsung, ini akarnya ini 1-2 pasti tembus ke tanah. Jadi nanti pas kita mau pindah ke lahan atau mau kita grounding, banyak sedikit menimbulkan stres pada tanaman karena ada sumber yang akar yang mencari sumber nutrisinya terpotong gitu ya. Ini karena ini mensiasati aja biar lebih mudah nanti pas pindah. Niat awalnya seperti itu, cuman banyak yang mau bikin kerdil kurma buncenda, jadi cuma biar lebih mudah saat pindah aja, misal ganti pot ataupun pindah ke tanah, nanti biar lebih mudah kan, tinggal diangkat aja, nggak ada akar yang tembus ke bawah karena banyak batu. Jadi fokus akar-akarnya nyari nutrisinya di dalam pot aja. Dan perlu kita sampaikan ya, sebisa mungkin kita penuhi lah nutrisinya, air, pupuk, cuman kita full organik di sini ya, perlu kita sampaikan juga. Oke, gini ya, tadi udah bibit ya. Bibit untuk mensiasati biar lebih murah itu kita semai dari biji dari sisa kita makan beli kurma, bibitnya kita simpan, kita semai bisa seperti itu. Ini dari biji apakah bisa dipastikan berbuah? Sama aja ya, kalau nunggu berbuah dari kuljar pun kita juga lama sama. Cuman kalau dari kuljar biasanya kan mahal bibitnya, dan bisa dipastikan kuljar itu jenisnya karena sesuai nanti sama induknya. Biasanya jantan betina udah bisa dipastikan dari awal, kalau dari biji belum ya, nunggu muncul bunganya lah, karena dari bunga itu nanti ada perbedaan yang signifikan antara bunga jantan dan bunga betina. Oke, apakah bisa tumbuh di Indonesia? Bisa. Tanah Indonesia itu subur sekali, malah lebih subur dari tempat-tempat asalnya sana. Terus apakah bisa berbuah? Oh ya, gini, kurma itu ada 2 jenis, dalam artian garis besarnya ya, jantan dan betina. Jadi pohon jantan dan betina itu terpisah. Jadi ya perlu, kalau yang jantan itu cuma mengeluarkan bunga aja. Dan apakah berguna? Serbuk sari polen dari bunga jantan itu juga mahal harganya ya.
bisa dijual juga. Terus yang berbuah itu ya yang betina, apakah misal betina aja bisa berbuah? Bisa, cuman kecil-kecil. Betina tanpa diserbui juga bisa berbuah, walaupun memang kecil ya, dan cenderung kurang manis menurut berbagai sumber ya. Bisa berbuah, tapi buahnya ya cenderung jelek. Harus diserbui, harus diberi polen dari bunga jantannya. Siapa lagi? Ini ya, hamanya. Oke, hama kita tanggulangi ya. Kalau di sini beberapa sempat kita videokan, ada kumbang tanduk, ada kumbang janur. Itu kalau kumbang janur emang karena kita skalanya belum banyak, dalam artian pohon-pohonnya kita masih terjangkau secara manual, kita kendalikan secara manual, kita matikan pakai tangan lah. Dari telur-telur yang dari kumbang janur itu yang kecil-kecil itu ya, yang biasanya di pohon, di dahan, di dalam sini, di dalam daun, dan ada bercak daun ini mau ngering lah, di dalamnya itu biasanya ada. Tapi ini lumayan udah bisa kita tanggulangi untuk itu. Untuk kumbang yang tanduk, yang kumbang paweng itu kemarin juga beberapa pohon kita terkena itu ya, dan kita siasati pakai itu, pakai pasir. Lihat video-video kita yang lalu. Oke, simak terus ya penjelasan kita nanti, biar mendapatkan ilmu tentang kurma ya. Sejauh yang kita pahami, yang kita memiliki, akan kita share kepada teman-teman semua. Apa lagi ya, tentang bisa berbuah atau enggak di Indonesia. Sudah banyak di banyak tempat yang berbuah tanaman kurma di Indonesia. Apakah buahnya bagus? Ya lumayan bagus, tapi ya karena iklim di Indonesia yang cenderung banyak hujannya, rata-rata yang condong itu ya kurang optimal lah kalau buah apapun ya. Kalau dari hasil kebun yang cenderung banyak hujannya itu memang ya kurang, kualitasnya lebih bagus yang di negara asalnya yang sesuai sama iklimnya. Oke, tapi bisa berbuah dan bagus juga. Itulah Indonesia itu ya. Apakah subur ini di sini subur semua, subur ya. Tuh, umur di bawah 5 tahun kalau yang itu ya, ada yang 3 tahun, tapi yang ini, yang besar ini di bawah 5 tahun ini. Subur enggak? Subur, asal dari biji. Jadi bisa dilihat ya, ini juga di bawah 5 tahun. Apakah subur sekali. Itulah Indonesia. Apakah sudah tanda-tanda mau berbunga, keluar bunga? Belum ya, sampai saat ini. Nih kita tunjukkan timingnya. Kenapa kita tampilkan ya, untuk mengingat kapan video ini kita buat gitu ya. 09/10/2021 hari Sabtu. Oke ya. Sampai lagi ya, sebenarnya kita cap ya. Oh ya, ini hama ya. Selain tadi ada kumbang janur, kumbang tanduk, ada juga kayak cendawan ya. Cendawan itu ya karena iklim Indonesia kadang lembab, cenderung muncul jamur yang di daun itu ya, lumayan banyak. Tapi untuk saat ini cuaca kan lumayan terik sekali, kemarau lah di Indonesia itu udah berkurang banyak dan hampir teratasi lah itu ya. Terus pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman di video-video kita yang dulu ya, sebisa mungkin kita jawab ya.
Oh iya, gini, yang perlu kita siasati jantan betinanya itu kalau kita nanamnya dari biji. Kalau misal kita pisah dari sunu dan pohon induknya itu sudah dipastikan jantan, pasti sununya itu juga jantan gitu ya. Dan misal dari kuljar pun sama, kuljar dari indukan jantan pasti dia dihasilkan bibit kuljar yang jantan juga. Begitu juga sebaliknya, misal induknya itu betina, dari kuljarnya kita ambil bibit dihasilkan kuljar, pasti juga betina. Jadi yang perlu kita siasati, masih kita prediksi jantan betina itu yang dari indukan, maksudnya yang bibit asalnya dari biji, karena yang dari sunu bisa dipastikan sesuai sama indukannya. Kuljar pun sama, dan paling cepat itu aslinya dari sunu malahan. Karena apa? Dari kuljar pun kan kecil, menunggu besarnya itu juga butuh waktu yang lama, nggak jauh beda sama semai dari biji. Tapi menangnya di sini, kalau dari kuljar itu dari awal itu sudah bisa dipastikan, oh ini jantan, oh ini induknya berkualitas dan condong sama. Kalau dari biji itu belum tentu ya, tapi bisa jadi malah lebih bagus dari induknya, karena biji itu pasti dari hasil persilangan antara pohon jantan dan betina. Lah nanti kan muncul karakteristik yang baru ya dari perpaduan antara jantan dan betina itu. Oke, seperti itu ya penjelasannya, kenapa kok susah diprediksikan jantan dan betinanya. Kalau itu dari kuljar sudah bisa dipastikan. Kalau dari biji yaitu karena hemat biaya, kalau pengen dipastikan ya SDN-nya juga bisa memastikan, atau tunggu nanti muncul bunganya. Oke, apalagi ya biasanya yang teman-teman tanyakan. Oh ya, berapa lama misal berbuah, karena ini termasuk pohon besar, kita kasih perbandingannya sama. Kelapa ini saya tanam di sini sekitar 1,5 tahun juga masih segede ini. Jadi gini ya, kurma sama kelapa itu pohon yang besar, dalam artian beberapa di atas 3,5 tahun ke atas baru pada proses berbunga ya, nggak seperti pohon jeruk. Misal dari hasil cangkok itu sekitar 6 bulan udah bisa keluar bunga itu ya, seperti itu, karena dia termasuk pohon besar dan umurnya lama, bahkan ada yang di atas puluhan tahun, nanti ada yang ratusan bahkan ya kurma itu ya, seperti itu. Makanya perlu proses untuk tumbuh dan muncul bunga itu ya, nggak instan, karena ini investasi. Kalau saya sih sekedar senang aja bercocok tanam, menanam, menghijaukan lingkungan sekitar itu ya, biar menginspirasi teman-teman ya, senang aja ya kalau saya. Banyak yang bertanya apakah nanti berbuah. Oh, itu urusan belakangan, yang penting kita tanam, kita rawat, dapat menghijaukan lingkungan kita indah ya. Kita rawat itu biar bersih, kita jaga bersih, kebersihannya, kita bisa nikmati eksotisnya ya, bisa kegiatan juga, seperti itu ya. Terus apa lagi? Oh iya, misalnya ada pertanyaan lagi silahkan itu ya di komentar kita ya, di kolom komentar tulis saja di situ ya, nanti biasanya kita jawab ya tentang kurma sejauh yang kita bisa ya. Cara-cara semai udah kita share di video-video yang lalu, apa lagi cara cangkoknya sudah. Nah, next nanti kita videokan lagi, itu ada pohon kurma kita yang banyak sununya itu, ada sekitar 4 dari
yang kita tanam di lahan itu. Nanti kita videokan lagi. Kenapa kita di sini didampingi kelapa ya? Ya kita pengen aja nanam kelapa, nanti siapa tahu bisa berbuah. Biar berdampingan sama kurma. Oke, cukup dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silahkan tulis di komentar di channel kita. Nanti kita atau langsung komentari di channel kita juga boleh. Nanti kita jawab. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe agar kita selalu bisa membuat video lebih semangat lagi membuat video ya, buat yang bermanfaat buat teman-teman semua pencinta kurma, pencinta tanaman, pencinta bumi yang selalu pengen menghijaukan bumi. Oke, terima kasih. Jangan lupa sekali lagi like, comment, subscribe video-video kita. Terima kasih.